Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yopek di Sepenggal Misteri. Kali ini saya ditemani oleh Mas Sukeng. Ini juga salah satu teman saya dari dulu. Mungkin Mas Sukeng ini nanti akan menjadi salah satu narasumber kami untuk menceritakan hal-hal goib atau kegajilan yang pernah dialami oleh Mas Sukeng. Halo Mas Sukeng, ini gimana kabarnya? Wah, lama nggak ketemu ini. Oke, selamat malam. Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Jadi ini Alhamdulillah. gimana Mas Sukeng ini? Bisa diceritakan kepada kami dan tentunya sama teman-teman Sepenggal Misteri tentang kisahnya Mas Sukeng soal kejadian-kejadian goib atau keganjalan mungkin yang pernah dialami Mas Sukeng itu. Sebenarnya kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu banyak sih, Om. Tapi nanti mungkin saya akan ceritakan satu atau dua kisah aja ya, pengalaman yang mungkin saya anggap ini agak berkesan kan gitu. Ya boleh Mas Keng. Jadi itu gimana Mas Keng ceritanya? Boleh dijelaskan sama kami? Gini ya, Om yo. Jadi kebetulan kan hobi saya itu kan malam kan mancing gitu. Ya. Mancing malam, kadang ya berburu kan Wah gitu. sama Mas berarti. Eh, untuk ceritanya itu baru saya alami mungkin sekitar 2 mingguan yang lalu ya. Jadi dari sore kan saya udah rencana mau berangkat, ayo mancing kan gitu kan bertiga gitu. Saya berangkat tuh habis isya sekitar jam 8 saya berangkat. Kebetulan tempatnya itu kan Sungai Progo, tapi daerah sana dekat-dekat pesisir selatan tuh. Daerah sana saya berangkat bertiga tadi sampai lokasi kan, ini teman saya kan, saya bertiga Ah, di pinggir kan, pertama di pinggir itu sampai sekitar jam 11 malam. Dan jam 11 malam kan saya kok kepingin pindah loh. ah, Saya pindah ke tengah, saya nyebrang dulu ya. Nyebrang sungai itu sekitar segini lah, Om. Jadi 30 sentian lah, nggak sampai selutut. Itu saya ke tengah sendiri. Nah, sampai tengah itu sekitar 2 jam. Saya kan cari lokasi dulu, lihat ah. kondisi air gimana kan gitu. Sampai di tengah itu sekitar 2 jam saya di sana. Tiba-tiba kan saya lihat itu, loh kok ada kakek-kakek tua di seberang sungai, Ah. di dari barat tuh. Ada. Tapi itu kelihatannya itu cuma kakek-kakek biasa seperti manusia atau mungkin sudah kayak wah makhluk halus atau gimana itu Mas kelihatannya itu pertama itu. Ya kalau dari kelihatannya itu ya seperti orang biasa. Ah, Jadi dia itu ya cuman kakek ah, biasa, ah, pakai ini apa jenenge? Eh, Baju ah, putih, pakai ya itulah. Seperti itu. Itu di seberang sungai. Loh, saya kan mikirnya gini, ah, kok ada kakek-kakek tengah malam di ah. sini loh. Itu mau mandi atau mau apa kan gitu. Ikutan mancing Apa paling Mas. apa ikutan mancing kan gitu tuh. Lah, tiba-tiba itu gini, Om. Tiba-tiba itu nggak lama setelah itu kan, loh kok saya lihat kakek-kakek itu kan Ah, nyebrang sungai itu loh, nyebrang sungai dari barat tuh ke sana timur. Nah, ah. dari barat kan timur nyebrang sungai itu. Tapi nyebrangnya dia itu nggak napak air, jadi Nggak ngambang napak di atas. berarti kayak jalan di air gitu Mas. Nah, di atas air, Oh, jadi seperti di atas air itu. wah ngeri juga tuh. Lama-lama kok mendekat mendekat mendekat. Ya saya biarin aja lah, Oh. udah. Soalnya kan udah biasa juga Wah, kan gitu. kalau saya wah pasti kabur tuh Mas, lari wah pancingnya tak tinggal tuh Mas, wis nggak ngurus pokoknya gitu. Ya kebetulan kan anu, Om, Oh, eh, gawan cilik lah, oh. gawan bayi kan gitu. Kalau orang Berarti Jawa udah bilangnya kan gitu. kebiasaan atau gitu ya. Ya kebiasaan. Oh, Punya ya sedikit oh, lah, nggak ada. kaget gitu. Mm. Itu kan hampir saya. Oh, Terus dia tiba-tiba kan udah dekat saya itu dia bilang sesuatu. Jadi bilang gitu, maaf saya nggak bisa ya nyampaikan boleh nggak soalnya apa. privasi, anggap saya kan gitu. Oh, Saya cuma anggap, oh ya ya ya, saya jawab gitu. mm, Terus saya pindah lokasi, Mas. Jadi nggak lama dia itu pergi kan, tiba-tiba oh, kan pergi, ya udah pergi gitu aja. Saya gulung semua pancing saya, oh, saya geser mungkin sedikit ke timur deh.
jadi agak ke pinggir itu sekitar 10 meteran lah mungkin. Saya pindah lemparnya itu ke utara. Dari tadinya ke barat ke arus gini, saya pindah ke utara. Jadi pas air gini loh, saya pindah gitu. Nah gak lama setelah itu kan sekitar setengah jam lah kurang lebih, tiba-tiba kok kayak ada suara ombak gitu. Suara ombak, duh masa ombak pantai kok tekan kini kerbu kan, aneh loh ya. Lah iya Mas, Aneh loh. lumayan jauh juga kan jaraknya dari Lumayan pantai. jauh soalnya om, karo nih kan yo misalnya kedengeran kan nggak sekeras ini kan gitu. Lah tiba-tiba kok kayak ada bayangan hitam gede itu kan muncul ke atas om, muncul ke atas, terbang, terbang sampai atas. Itu bayangan apa Mas itu? Maksudnya kayak bayangan wujud manusia atau Kalau raksasa atau untuk apa gitu? Gini yo om yo, Atau gini, malah nggak jelas gitu mungkin? ya itu cuma bayangan seperti gitu. bayang loh. Ya pokoknya itu naik ke atas gitu. Naik ke atas saya lihat loh ini bayangan apa kan? Wah tambah ngeri tuh. Ke atas hilang tuh kan. Lah itu hilang itu udah saya nggak ada pikiran apa-apa, sudah hilang aku gitu. Soalnya kalau hal seperti ini kan mungkin bagi kawan-kawan itu yang sudah lama main mancing lah mungkin malam mancing sungai malam gitu, gitu, nah, itu mungkin udah biasa kayak gitu ya Mas. udah sering lah mungkin udah berapa kali lihat udah wah itu Jadi biasa udah kan gitu. biasa kayak gitu. Lah itu nggak lama kan saya nggak pindah, udah sini aku mancing kan ngono. Tadi niatku mancing aku nggak pindah. Lah tiba-tiba itu loh om, langit itu kan kelap-kelap loh. Ini mau ini apa ya, kelap-kelap gitu tuh, kelap-kelap gitu gitu. Terus kayak ada petir itu nyambernya ke air, yang agak jauh lah dari saya mun. Aku tengah sungai loh, nyamber kan jangan mikir ngono. Kayak kilatan gitu Mas. Ya kilat itu emang kilat loh, ini petir beneran kan bilang gitu. Lah HP saya nonaktifkan, terus pancing kan saya. Wah, soalnya takut juga ya Mas itu kalau. Iya takutnya kan mancing kalau di posisi situ, gitu. takutnya kan kalau di situ ada misalkan medan magnet atau gimana kan. Lah saya cuma sendiri, kena petir gimana gitu. Ya udah saya angkut semua toh. Saya minggir lagi lah. Teman saya kan udah tidur, yang dua tadi. Saya bangunin itu sekitar jam berapa? Pokoknya udah malam banget. Mas, ayo balik, aku kan muni ngono. Tapi ra gelem, tak jak balik kan ra gelem. Soalnya kan dia juga kan udah dapat di situ kan udah dapat ikan, kalau sama lagi kan dia juga masih mau ngelanjutin. Pokoknya pisan di tekan Padang ngono kan dia bilang gitu. Namanya hobi kan mesti gitu ya om. Iya Mas. Pokoknya kalau udah dapat ya udah. Pengen lagi gitu ya. Pengen lagi ya iku manusia kan gitu biasanya. Kurang terima. Wong Jawa biasanya ngono soalnya. Nah, iku tak paksa Mas. Pokoknya ayo balik nanti kalau di jalan atau sampai rumah pokoknya aku cerita kan bilang gitu aku. Yo pokoknya ya udah gini aja Mas. Saya ajak ke warkop mereka. Ayo mulai golek angkringan ngopi lah aku ngono. Kan mungkin aku buat bilang menghilangkan rasa takut atau gimana tapi atau saya, parno gitu. Tapi kan ya bukannya saya takut enggak. Ya cuma lihat kilatnya itu loh, takut saya kan nanti ada petir nyamber atau gimana, kita masih di sungai kan itu bahaya juga toh om. Lah saya ngajak mereka itu pokoknya ayo kan aku ngono. Terus pokoknya ayo nang angkringan kok tak bayari kopi, yang penting ayo kan bilang gitu. Tapi kan mereka kan ono apa takon ngono kok kowe dengaran kok ngejak balik kan ngono to soalnya. Wes pokoknya ayo engko tak ceritane setengah dalan. Aku nek muni ngono. Aku sengaja ora cerita. Tadi biar mereka enggak takut atau gitu ya Mas. Takutku itu kalau saya cerita nanti mereka mah takut. Jadi saya sengaja diam aja. Lah setelah itu kan singkat cerita ya om yo. Ya udah kita jadi balik itu nah soalnya nih jadi balik kan naik mau pokoknya soalnya jalannya ke situ itu aduh ke jalan raya itu agak sulit aksesnya, soalnya kan ini kendaraan parkir sini kita harus turun tebing dulu, terus habis itu nanti lewat semak itu loh, semak alang-alang kan gitu toh, habis itu baru sampai batuan gitu kan, sampai batuan terus mas boy susah lah gitu. Nah setelah naik pokoknya sampai angkringan loh, sampai warkop lah kurang lebihnya itu nggak jauh juga. Nah sampai situ kan do takon ono apa ya om, ono apa kan gini takon karo aku kan ngono, wes engko wae saiki ngopi sithik udah pesen apa kan aku biar tenang dulu gitu ya biar tenang. Tadi kan ngopi udah pas
wayahe do wis ngerasa tenang ngono kae kan. Aku lagi omong, aku mau ngene aku cerita, aku mau nang tengah kali dhewe iki aku iroh iki aku diparani ngene aku cerita Om. Semua aku cerita lah. Enggak lama setelah itu kok lho kok aku ngerasa ono sing aneh kan aku ngono. Tapi kebetulan aku tempatku ngopi itu dekatnya sini kan juga masih Kebun yo atau rawa gitu Mas? yo masih anu lah Om, anggap saya kan masih ini apa namanya itu ya kebunan lah kebunan gitu. Tapi kebunnya kayak nggak kerawat atau Ya kurang wong Jawa ngomong ki ragasi ngene Mas. ya tempatnya karena kayak begitulah. Lah itu kok aku ngerasa nggak enaknya ada apaan. Tiba-tiba kan aku lihat ke belakang ya, aku lihat ke belakang ini. Loh. Sempat kaget aku Om. Itu aduh, aku sempat kaget. Sumpah itu gimana itu Mas? Nah, ini aku kan lihat gitu ceritanya. Terus jadi bayangan yang hitam tadi, yang di sungai tadi. Nah, yang di sungai tadi itu tiba-tiba itu sekelibat itu ada. Berarti ngikut gitu atau gimana Mas? Yo mungkin atau muncul lagi gitu. Yo mungkin masih penasaran kan gitu toh. Sekelibat itu kan muncul gitu, tapi kan ya wis lah enggak apa-apa. Berarti enggak ditanggapi gitu sama sampean. Iya enggak. Ya aku nanggepi kan ngopo. Lah iya ya kan mungkin sih penasaran kan ngono. Aku sengaja. Ya aku ya omong ngono harga. Tapi pas iki mau ngene kan aku sengaja ra omong. Tapi kan mau pas jadi pas ono kilat terus pas ngomong kan jadi gini, aku omong sedikit ya. Simbah tadi itu bilang sama saya, wes dia itu kakek tadi loh. Datang intinya dia bilangnya wes ngono loh. Intinya wes udah gitu aja. Udah gitu aja. Pokoknya intinya gitu. Udah entah suruh pindah. Pokoknya ngene loh. Wes, pokoknya wes ngono. Intinya ngono. Berarti enggak tahu mungkin maksudnya disuruh pindah atau suruh udahan mancingnya atau gimana ya Mas gitu. Menyampaikan pesan gitu. Tapi dia itu sempat bilang ke aku gini. Pokoknya disuruh balik lagi pas ini pas gini gitu loh. Pokoknya besok pas waktunya gini terus nah itu dia bilang, "Oh ya, saya besok kembali lagi. Bismillah. Saya bisa datang." Saya cuma bilang gitu kan. Singkat cerita saya sampai rumah. Itu enggak ada hal yang aneh ya. Tapi kok tiba-tiba saya pokoknya udah semua sudah waktunya saya mau tidur kan itu. Waktunya saya mau tidur. Sekelebat bayangan itu simbah nganu si kakek tadi itu yang di sungai tadi. Itu muncul kembali. Berarti ngikut sampean gitu Mas? Dia itu ngikut saya. Terus dia itu senyum sama bilang sesuatu. Ini masuk Kang, kopinya diminum dulu masih hangat ini. Oh ya Om. Yang buat Pak Admin itu. Masih loh Pak. Oke Mas, makasih. Ini juga ada gorengan masuk Kang, dimakan. Oh ya Mas, nanti saya dari Ngundar Gedai. Enak masuk Kang ini. Sama mendoan sama sambal kecap. Saya juga sering kesini nih. Buat teman-teman mungkin jangan suka nongkrong. Ini bisa main ke Ngundar Gedai, tempatnya enak, bisa juga untuk mengerjakan tugas atau apa gitu. Free wifi teman-teman. Ngundar Gedai, Gedong Sari, bisa dicari di Google Map teman-teman. Enak, mari teman-teman makan. Pokoknya jadi gini ya Om ya, untuk sekedar datang mabar bareng wifi kan free ya ora. Enak nonton. Jadinya pokoknya recommended lah mungkin. Bisa mau mengerjakan tugas, mau mabar nongkrong, enak lah pokoknya. Menunya juga banyak teman-teman. Dari makanan ringan sampai makanan yang nasi-nasi gitu. Kalau lapar. Ya. Baik masuk Kang nih. Gimana? Dimakan dulu dong. Oh iya Om, saya ambil wes engko pokoknya. Nanti ya ambil. Lihat Mas. Enggak, saya cuma lagi agak ngurangin konsumsi minyak itu loh Om. Soalnya lagi itu. Itu. Tapi kalau diet sih kalau saya enggak diet-dietan masuk Kang. Yang penting asal sehat gitu aja. Yo sebenarnya ya gini ya enggak harus diet juga sih Om ya. Jadi cuman sekedar ngurangin aja kan itu bisa berpengaruh untuk kedepannya kan gitu. Yang baik penting juga untuk kesehatan banyakin gitu ya. Olahraga gitu aja. Kalau mau olahraga sih Om, saya sebenarnya itu pengen tapi kan aduh sibuk mungkin ya dengan kan kerjaan banyak banget loh. Sama lagi kan kerjaan juga nggak ringan gitu. Jadi untuk sekedar olahraga aja lah saya setiap hari udah olahraga ya, gitu toh.
Tapi kan beda, olahraga tapi ada hasilnya gitu. Sambil bekerja. Lanjut ke ceritanya yang tadi Mas Sukeng, saya masih penasaran itu. Terus itu lanjutannya itu gimana Mas Sukeng setelah mungkin didatengin lagi itu ngikut itu? Wut, bentar Om. Tadi saya sampai nganu yo, Mm-mm. dia bilang sesuatu kan gitu yo. Ya Ngikut ke pokoknya rumah itu. gitu. Dia bilang sesuatu ke saya tapi saya kembali mohon maaf ya. Mm. Itu masih dalam privasi. Jadi nggak Boleh, bisa nggak saya apa-apa. sebutkan. Ya Saya cuma juga paham. dia itu kan mau datang senyum lah gitu Mm. aja sama bilang, "Oh ya, saya bilang gitu." Terus singkat cerita, setelah seminggu kemudian kan Mm. saya ke sana lagi untuk sekedar, "Oh ya, saya mau ke sini." Kan soalnya Mm. Awalnya bilang soalnya dia besok bilang, kalau ada "Oh, kesempatan mau datang balik dan gitu. kebetulan kan saya juga pas ada waktu luang Mm. ya sekedar datang ke sana Oh. lagi mancing lagi kan gitu Ah. kebetulan kan gitu ya. Siapa tahu poin babon ya Mas itu. Ya Om, saya itu 2 kali itu putus senar 110 mili sama yang terakhir itu 80 mili ya putus di sana. Pokoknya wah aku baleni ya. Cetone wae kan ngono. Lah. Saya ke situ lagi Om. Saya ke situ lagi sendiri. Saya ke situ sendiri tapi nggak ketemu. Pokoknya nggak ketemu kakek itu, saya nggak ketemu. Pokoknya nggak ada gangguan sama sekali. Berarti ke sana itu udah aman gitu Mas, nggak ada gangguan-gangguan nggak ada lagi ya? gangguan apa-apa. Tapi kan menurut perhitungan saya itu saya ke situnya pokoknya gini. Soalnya saya itu kan ke situnya telat 1 hari. Oh, terasa dari Jadi harusnya mungkin dari janjinya mungkin jadi besok kalau ada itu ya yo seminggu gitu. itu. Pokoknya kan harusnya malam ini misalkan, tapi saya datangnya kan besok. Soalnya itu kan kebetulan saya kelupaan sama perhitungan saya itu keliru Om. Jadi ya udah saya ke sana itu cuman semalam dari jam 8 jam 8 jam 9 malam. Saya sampai pagi sampai jam 5 mungkin. Sendiri tuh Mas? Ya sendiri Om, jam 5. Kalau gitu. saya udah males mungkin Soalnya ya gini ya, di samping saya masih penasaran soalnya pernah itu ikan. Niatnya mancing. Yang pokoknya yang pertama itu niat saya itu cuman sekedar mancing. Kalau perkara nanti ketemu lagi kakek itu mau ketemu apa-apa udah nggak saya pikirkan gitu. Soalnya itu udah ya itu tadi karena yo gawan cilik sih ngomong lho aku sombong kali. Gawan cilik ngono mau. Dadine ya mungkin kalau masnya penasaran mungkin next time lain waktu kita bisa coba jalan-jalan bareng lah, jalan-jalan berdua kan. Boleh, gitu. Kalau untuk sekedarnya penasaran mungkin untuk sekedar aduh wow seperti ini toh interaksi ya mungkin sedikit-sedikit kan gitu. Itu mungkin lain waktu bisa kita. Kalau bareng-bareng enggak apa. Tapi kalau sendiri ya nanti sekalian ajak rekan-rekan ini enggak apa-apa. Sama Pak Admin. Besok Pak Admin boleh tuh agendakan mancing di sana. Siapa tahu nanti ada cerita lagi buat teman-teman penggal misteri ini. Jadi yang nggak harus mancing sih Om, sekedar jalan-jalan aja lah keliling kampung gini atau gimana apa kok sungai kita datang ke sana buat sekedar cuma ngopi bareng di sana rokokan kan asik kan gitu, bersantai lah intinya. Mungkin lain waktu bisa. Tapi gini loh Mas, saya tuh agak penasaran mungkin dari kakeknya tadi atau sama bayangan tadi itu cuma sekedar ganggu gitu aja atau mungkin ada pesan atau sampai ada gangguan fisik itu? Kalau untuk gangguan itu saya anggap semua itu nggak ada gangguan. Soalnya gini, setiap sering banget saya mengalami hal seperti itu, tapi belum ada yang namanya itu sampai melukai atau gimana? Tadi nek wong ngene yo, ora ana demit iso nglarani wong kan akeh muni ngono. Soalnya kan wah ya mungkin kalau buat diri saya sendiri itu belum ada. Ya jangan sampai ada. Gitu. Berarti itu cuma kayak gangguan kayak mungkin makhluk gaibnya cuma nakut-nakutin atau mungkin membuat mental kita lemah atau gitu berarti. Gini. Kalau mungkin dari kakeknya tadi ada sebuah hal yang emang disampaikan ke saya.
dia ya cuma sekedar bilang lah, sekedar Mm-mm. bilang lah ke saya Ah. pokoknya kasih pesan gitu loh. Ah. Pokoknya ya tadi loh kayak bilang pokoknya wes ngono mau. Ah. Mungkin nek aku neruske mesti ono hal sesuatu ya Mm. mungkin itu. Soalnya aku kan anggapnya aku ngeyel kan ngono. Aku ngeyel kok ono kuwi kan ngono. Berarti ya mungkin dia ngomongi ngono. Ya cuman sekedar ngasih tahu mungkin gitu. Tapi kan bukan berarti dia mengganggu saya kan gitu. Yo semua sini ini loh. Kita itu kan hidup berdampingan, berdampingan dengan makhluk halus. Anggap aja makhluk halus kan gitu. Jadi dia cuman sekedar datang untuk berinteraksi mungkin kan gitu. Itu hal Kalau wajar. saya tuh ya gini, ya gitu sih Mas, maksudnya kalau kita nggak ganggu ya mungkin mereka nggak akan ganggu no. Tapi kalau kita tiba-tiba kok misalnya kayak lihat mereka ya mungkin itu ya waktu pas lagi apesnya kita aja gitu. Jadi ya mungkin ya karena hidupnya juga mungkin berdampingan kan gitu. Gini yo nek soalnya kan anggapan orang itu beda-beda ya Mas iya, yo. Mas. Kalau anggapan saya pribadi kan ini bukan karena mereka mengganggu itu enggak. Ya cuman mereka itu nggak sengaja aja kan, kita nggak sengaja melihat mereka gitu, mungkin seperti itu. Kalau misalkan melihat gitu tiba-tiba muncul gini ya jujur saya sendiri mesti ngerasa kaget, apa kan Iya, Mas. Tapi kan kalau bedanya gini, kalau orang emang hatinya jelek tadi gini ya, dia mikirno aneh-aneh kan kadang ngono ya, mikirno aneh-aneh kayak sugesti gitu ya Mas. Jadi seolah-olah itu pikiran mereka kan tersugesti ya. Jadi mesti ada rasa takutnya itu berlebih. Beda karo orang yang biasa aja biasa mungkin aja. kayak yo nggak takut pokoknya lah. nanggapin mereka itu ngopo toh ngomong ini ngono lho. Emang ngono ki. Kan beda yo. Jadi mungkin setelah kejadian itu terus gimana itu Mas? Setelah masuk yang kembali ke sana itu? Kalau kembali ke sana ya udah saya tadi bilang kan nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada gangguan apa-apa, enggak. Pokoknya mancing ya mancing, aku mau. Setelah ke sana itu besoknya itu udah nggak ada apa-apa lagi, mungkin nggak didatengin lagi gitu. Ya nggak ada sih Om. Kan hal seperti itu urung karuan nganu ya, urung karuan kembali, ayo terulang kembali. Belum karuan, urung karuan sih. Belum pasti bisa terulang kembali kan gitu. Ngasih uang 1 M atau 1 koper gitu. Gini yo. Lumayan tuh. Ya lumayan sih Om, tapi kan buat bikin kolam nanti mancing sendiri nggak usah keprogo. Nggak ada hal seperti itu tanpa bekerja. Semua pasti butuh usaha. Semua tiba-tiba datang kayak gitu. Yo ada sih Om, jual BPKB. Jual BPKB, sertifikat bawa. Udah pegadaian pasti uang cair. Baru ini ndase mumet ya. 1 kali angsuran bisa, 2 kali bisa, 3 hilang itu rumah. 3 rumah hilang udah. Paling gitu. Jadi itu aja Mas yang mungkin yang bisa diceritakan ke kami. Iya, sebenarnya masih ada sih Om, saya mau cerita tapi mungkin lain waktu. Gitu. Boleh, lain waktu mungkin boleh. bisa. Saya lain waktu. Jadi begitu teman-teman kisah dari Mas Sukeng saat mancing di Sungai Progo. Jadi gimana ya teman-teman, kalau menurut saya itu Sungai Progo itu memang menyimpan banyak misteri sih, tapi juga enggak, maksudnya enggak gimana ya, enggak ya terlalu, semua itu tergantung pribadi kita masing-masing, gimana cara kita terus, dalam menanggapi ya gitu. Jadi jangan menganggap terus Sungai Progo itu angker atau gimana gitu ya, pokoknya ya biasa-biasa aja, minta tergantung kitanya aja, mungkin pas apesnya kita atau pas sialnya kita aja mungkin di sana. Mungkin terima kasih juga buat Mas Sukeng sudah Oke ya Mas, sama-sama menyisikan sedikit waktunya mungkin untuk menjadi narasumber kami dan mau mampir ke sini. Mungkin besok-besok Mas Sukeng bisa kami undang lagi untuk menceritakan kisahnya. Ya Mas. Jadi kalau Mas Sukeng ini mungkin kalau sama hal-hal goib atau hal-hal yang begituan mungkin gimana ya teman-teman, udah nggak kaget loh teman-teman, soalnya kan dia mungkin udah dibilang Mas Sukeng tadi mungkin udah kawan bayi gitu, mungkin udah kebiasaan lah, mungkin udah sering kayak hal-hal begituan.
Jadi yang diceritakan Mas Sukeng ini mungkin yang hal yang paling yang berkesan gitu lah Mas. Ya Jadi saya anggap itu agak yang soalnya ada ada kesan di saya gitu. kesan-kesannya gitu. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Terima kasih juga buat Mas Sukeng. Mungkin ada pesan-pesan Mas Sukeng buat teman-teman mengenai tentang hal-hal dunia gaib dan dunia mistis itu mungkin yang masih pada takut atau penakut kan gitu kayak saya ini gimana ini pesan dan tanggapannya mungkin. Ya mungkin kalau untuk pesan tanggapan nggak ada sih cuma ada sedikit. Jadi gini ya, semua itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menanggapi semua itu, bagaimana kita menyikapi semua itu, yang jelas itu hal seperti itu masih ada. Kita itu hidup berdampingan soalnya. Jadi saling berdampingan ya satu sama lain kan gitu. Tapi yang beda dimensi kan beda alam kan gitu. Nah, yang jelas itu kalau kita kemana aja, intinya tempat yang baru, yang kita anggap itu loh kok tempatnya gini kan gitu. Jelas nek miturute wong Jawa ya Mas ya kaya wong Jawa kan. Ya nang agama mungkin ngomong ya klamit sithik kan ngono ya bismillah sithik kan gitu ya. Bismillah sithik. Klamit sithik nang wong Jawa kan ngono. Tapi nek menurut agama kita ya bismillah. Assalamualaikum kan gitu. Mengucap salam itu baik. Sama kita jangan berpikir negatif dulu. Intinya gitu Om. Wah, ya itu, jangan Mas. berpikir negatif dulu. Soalnya kadang pikiran hal yang seperti itu dapat membuat pikiran kita down kayak gimana Mas? Kayak tersugesti gitu kan Mas. Yang awalnya itu gitu. Tempatnya mungkin biasa-biasa aja mungkin jadi terlihat serem karena pikiran kita udah mikirnya yang negatif itu. Banyak kan berpikiran yang seperti itu sebenarnya ya nggak baik sih. Ya emang nggak baik beneran soalnya ya misalnya kita punya pikiran yang seperti itu yo. Misalnya kita main lah, nggak usah mancing, nggak usah berburu kan. Saya emang hobi gitu soalnya. Lah, main aja ke rumah temen, rumahnya kok anggap aja loh ini rumah tua, ini dekatnya kuburan. Oh ini gini, yang tempatnya di situ, maksudnya ini apa? Ini lampu itu terang, tempatnya terang bersih gitu. Karena pikiran kita aneh-aneh. Mungkin ya bisa juga jadi serem gitu ya Mas. Jadi di pikiran kita ini serem. Nah kan buyar ya Om ya. Mungkin pikirannya buyar. Semua itu berawal dari kita. Pokoknya gitu. Mungkin saya kan gitu. Ya. Tapi pokoknya gini ya. Gimana Mas? Jangan takut dengan hal seperti itu. Intinya jangan takut, nggak usah takut. Hal seperti itu bukan untuk ditakuti, kan gitu. Ya misalkan kita lihat tuh kaget hal wajar soalnya hal itu. Kalau malu golf kan kalau nampak kayak tiba-tiba itu kan kayak kadang kan jegagi gitu kadang kita kan juga. Tapi kalau gini gitu kan, menurut saya gitu. Bukan ini. Dari pengalaman saya itu kan nggak ada hal tiba-tiba itu nggak ada. Jarang banget. Sumpah itu jarang banget. Paling cuma sekelibat. Sekelibat apa kan gitu. Tapi nggak ada kalau berarti yang nggak langsung nampak wah gitu jarang kayak nong film horor tiba ngarepe ngene buka lawang nggak ono Om tenan aku orang pernah ngalami sumpah itu yakin wis aku pertama berarti cuma kayak mungkin kelibetan paling suara kayak suara itu kan hal wajar ya hal wajar suara itu paling cuma bayangan tiba-tiba kok saya apa jenenge saya ketok ngono lho, saya wujud kan kadang ngono ki. Terus engko sak kebat ilang kan kadang ngono. Tapi enggak ono langsung. Enggak ada. Itu enggak ada. Pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Sukeng atas pesan-pesannya dan terima kasih juga buat teman-teman sepenggal misteri. Terima kasih. Mohon maaf dari kami bila ada salah kata mungkin. Dari saya juga pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau kurang sopan gitu mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih.